Halo Ibu Devi, saya Joni Angelika Kaporoh akan menjelaskan tren ekspor to New Zealand. Yang pertama ini, saya akan menjelaskan terkait ekspor Indonesia ke New Zealand. Lalu yang kedua, pastel analysis. Yang ketiga, peluang dan juga ancaman. Yang pertama, produksi kereta api. PT Industri Kereta Api atau Inka telah berhasil mengekspor produk perkeretaapian buatannya ke negara-negara. Ini merupakan bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk membuka peluang akses pasar bagi produk-produk dalam negeri. Yang pertama, Indonesia telah berhasil melakukan ekspor produk kereta api ke beberapa negara. Salah satunya adalah New Zealand, lalu dilanjutkan Bangladesh, Filipina, dan juga Thailand. Yang kedua, adanya ekspor ini tuh menjadi sebuah strategi untuk membuka peluang akses pasar bagi produk-produk dalam negeri. Lalu yang ketiga, di tahun 2024, PT Inka melakukan ekspor 450 gerbong kereta barang ke Kiwi Rail New Zealand. Dan pada gambar di sebelah kanan ini, Indonesia masuk ke peringkat ke-8 ekspor kereta terbesar di dunia pada tahun 2016. Selanjutnya kita masuk ke pastel analysis. Dimulai dari politikal. Sistem pemerintahan New Zealand merupakan negara dengan sistem monarki konstitusional dan dengan demokrasinya yaitu parlementer. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan New Zealand ini telah berlangsung 65 tahun, di mana sepakat kerjasama di fora internasional seperti ASEAN, Australia, New Zealand Free Trade Agreement. Dampaknya apa sih? Dampaknya itu Indonesia dan New Zealand mempunyai hubungan bilateral yang baik dan kuat, dan ini tuh akan meningkatkan berbagai kesempatan bagi kedua belah pihak dalam pendidikan, ekonomi, maupun politik. Selanjutnya ke ekonomi. Di bidang perekonomian, New Zealand merupakan salah satu negara maju yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan PDB-nya itu mencapai US dollar 189 miliar dan pendapatan per kapita sebesar US dollar 48.440 pada tahun 2022. Kita masuk ke dalam sosialnya. Selain Indonesia, Selandia Baru itu juga mempunyai keindahan alam yang luar biasa. Pemandangan yang meliputi gunung, sungai, padang yang luas, pantai yang indah, dan juga bentangan peternakan. Yang ini tuh membuat menjadi sebuah latar belakang yang sempurna untuk gaya hidup dan juga aktivitas bersantai. Kita masuk ke yang pertama, itu adalah KiwiRail adalah operator transportasi kereta api terbesar di Selandia Baru. KiwiRail Holdings Limited adalah badan usaha milik Selandia Baru yang bertanggung jawab atas pengoperasian kereta api dan juga feri antar pulau. Yang kedua, industri kereta api di New Zealand masih jarang disentuh oleh negara ASEAN lainnya. Ini bisa menjadi sebuah peluang bagi Indonesia, di mana Indonesia bisa memasuki industri kereta api di New Zealand dan melakukan ekspor kereta api, dan juga membuka peluang bagi beberapa produk lainnya yang bisa masuk ke dalam ekspor di New Zealand. Yang ketiga, memiliki beragam etnis dan menjadi rumah bagi berbagai agama. Walaupun agama utamanya adalah Kristen, tapi ada beberapa yang menganut Hindu, Buddha, Islam, dan juga Ringatu dan juga Ratana. Kita masuk ke dalam technological. Selandia Baru memiliki infrastruktur digital yang canggih dalam hal jangkauan jaringan, penerapan 5G, dan kecepatan internet. New Zealand ini juga unggul dalam menerapkan teknologi pabrik pintar atau smart plant technologies, di mana Selandia Baru itu telah memanfaatkan perpaduan teknologi yang menggabungkan dua aspek, yaitu ada aspek fisik, digital, ataupun dua kombinasi dari aspek tersebut. Badan pemerintah dan juga perusahaan asing dari Selandia Baru ini menyediakan peluang untuk mendukung manufaktur makanan dan minuman di Indonesia untuk menerapkan teknologi pintar yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta keselamatan operasional pabrik, yang dimana itu adalah teknologi sistem keamanan tinggi. Teknologi sistem keamanan tinggi ini dapat membantu mengelola keselamatan dengan mengurangi kontak antar sesama manusia, sistem pendingin udara yang fleksibel, rekayasa industri virtual yang mempermudah analisa data, dan pengambilan keputusan dengan teknologi virtual untuk K3L, yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan. Selanjutnya adalah environment legal. New Zealand merupakan pasar yang memiliki tingkat quality sensitif. Ministry for Primary Industries atau MPI mempunyai kendali yang luas untuk melindungi Selandia Baru dari resiko biosecurity pada berbagai produk dan juga komoditas. Barang-barang yang memiliki persetujuan yang diperlukan untuk mengimpor akan diperbolehkan masuk ke dalam negara New Zealand, tapi persetujuan itu juga harus diperoleh sebelum barang tersebut dibawa ke dalam negeri New Zealand.
Kita masuk terakhir itu environment, yaitu PT Inka baru-baru ini juga melakukan diplomasi komersial berupa kegiatan ekspor, kerjasama bisnis, dan promosi perdagangan yang membuat PT Inka semakin dikenal dalam pasar global. PT Inka Multi Solusi kembali mengekspor gerbong barang buatannya ke perusahaan asal Selandia Baru, Kiwi Rail, di tahun 2024, yang berakhir di November 2024. Kerjasama berkelanjutan ini tuh membuktikan kalau misalnya PT Inka sebagai industri manufaktur kereta api dalam negeri mampu bersaing di kancah internasional dalam bidang perkeretaapian. Kita sekarang masuk ke dalam peluang dan juga ancaman. Yang pertama adalah peluang. PT Inka ini mendapatkan kesempatan kontrak atas pengadaan 450 gerbong barang tipe underframe tanpa instalasi komponen bogi dan coupler. Dengan ekspor ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bisnis. Selain itu dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui solusi transportasi terbaik yang fokus kepada kualitas, keberlanjutan, dan keamanan yang andal bagi pelanggan. Ekspor ini juga membuktikan kalau misalnya grup Inka dapat berkontribusi di kancah luar negeri, terutama pasar yang kualitas sensitif, salah satunya pasar Selandia Baru, serta menjadi satu langkah dalam memperkuat kinerja diplomasi ekonomi Indonesia. Lalu ancamannya itu adalah industri kereta api sudah menerima banyak percayaan, tetapi tidak dapat dihindari kalau misalnya PT industri kereta api perlu bersaing dengan negara-negara maju yang sudah mempunyai kesempatan banyak dalam melakukan ekspor kereta api ke berbagai negara. Dan ini menjadi suatu ancaman bagi Indonesia karena Indonesia di tahun 2016 itu masuk ke dalam peringkat ke-8 dalam ekspor kereta api terbesar di dunia. Sekian dan terima kasih.